terhormat Ibu Devi Novitasari selaku pembimbing mata pelajaran sejarah peminatan. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, keselamatan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang Kerajaan Mataram dan Sriwijaya. Saya Yuni Apriani, saya selaku moderator, saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun perwakilan kelompok saya yang akan memaparkan materi yaitu Depes Barlion, Salsabila Sadia Larissa, Lisma Anggraini, dan Bagas Steven Ramadhani. Dan ada juga yang sebagai notulen yaitu Susnawati Della Saputri. Catatan sejarah Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Raja yang pertamanya bernama Srijaya Naga. Sedangkan raja yang paling terkenal adalah Raja Bela Putradewa. Letaknya yang strategis di saat Malaka, Palembang, yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Keadaan alam Pulau Sumatera dan sekitarnya pada abad ke-7 berada dengan keadaan sekarang. Sebagian besar pantai timur baru terbentuk kemudian. Oleh karena itu, Pulau Sumatera lebih sempit bila dibandingkan dengan sekarang. Sebaliknya, Selat Malaka lebih lebar dan panjang. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar antara lain sebagai berikut. Kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi Selat Malaka sehingga membawa keuntungan yang besar bagi Sriwijaya. 2. Keruntuhan kerajaan Funan Vietnam Selatan akibat serang kerajaan Kamboja memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya bagi negara maritim atau Sarwajala yang selama abad 6 dipegang oleh kerajaan Funan. Budaya dan perdagangan Arka dan Komering Sumatera Selatan. Seni Sriwijaya sekitar abad ke-9 Masehi. Masyarakat yang kompleks komplistan yang sangat dipengaruhi alam pikiran Buddha yang wajahnya digambarkan bersemi di ibu kota Sriwijaya. Beberapa presentasi Siddhayatra abad ke-7 seperti presentasi Talang Tuo menggambarkan ritual Buddha untuk memperbaiki peristiwa penuh berkah yang persemian teman Skertra. Anugerah Mahar Harja Sriwijaya untuk rakyatnya. Prasasti Telaga Batu menggambarkan Karumetian dan sementara peristiwa Kota Kapur menyebutkan keperasaan Balantara Sriwijaya atas Jawa. Semua prasasti ini hubungan dagang yang dilakukan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara. Meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan keperkasaan militer, Sriwijaya hanya meninggalkan sedikit tinggalan purbakala di jantung negerinya di Sumatera. Sangat berbeda dengan episode Sriwijaya di Jawa Tengah saat kepemimpinan Wangsa Sailendra yang banyak membangun monumen besar seperti Candi Kalansa, Candi Sewu, dan Borobudur. Candi-candi Buddha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Biaro Bahal. Akan tetapi tidak seperti candi periode Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit. Candi di Sumatera terbuat dari bata merah. Beberapa arca-arca bersifat Buddhisme dan arca-arca Bodhisattva Avalokiteswara dari Jambi, Bidor, perak dan Cahya, dan arca Maitreya dari Komering, Sumatera Selatan. Semua arca-arca ini menampilkan keanggunan dan
langgam yang sama yang disebut seni Sriwijaya atau langgam gaya Sriwijaya yang memperlihatkan kemiripan mungkin diilhami oleh langgam Amarawati India dan langgam Sailendra Jawa sekitar abad ke-8 sampai ke-9. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakini dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kepulanga, gading, emas, dan timah, yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang selimpah ini telah kemungkinan Sriwijaya membeli kesetiaan dari pasar-pasarnya di seluruh Asia Tenggara dengan berperan berbagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara dengan mendapatkan restu, persetujuan dan perlindungan dari Kaisar Cina untuk dapat berdagang dengan Tiongkok. Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasai urat nadi pelayanan antara Tiongkok dan India. Karena alasan itu, Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangan dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan persaingan di negara jirannya. Selain menjalani hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalani perdagangan dengan tanah Arab. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram diketahui dari prasasti Canggal yang berasal tahun 732 Masehi di Yogyakarta, yang ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa pada mulanya Jawa Yawadipa diperintah oleh Raja Sana. Setelah ia wafat, Sanjaya naik tahta sebagai penggantinya. Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan Sana. Struktur kepemerintahan. Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar ratu. Pada zaman itu, istilah ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara dengan datu yang berarti pemimpin. Peninggalan sejarah Avalokitesvara, lengan 2, Jawa Tengah abad ke-9 ke-10, tembaga 12 kosong kali 7,5 cm, Cunda lengan 4 Jawa Tengah, Wonosobo dataran tinggi Dieng, abad ke-9 atau ke-10, perunggu 11 kali 8 cm, Dewi Trantra lengan 4 atau Cunda Jawa Tengah Prambanan abad ke-10, perunggu 15 kali 7,5 cm. Terletak di Museum Vereinigte Kunst Berlin Dahlem. Selain meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kerajaan Mataram juga membangun banyak candi, baik itu yang bercorak Hindu maupun Buddha. Temukan Monoboyo berupa artefak emas. Candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram lainnya: Candi Kalasan, Candi Plosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur, Candi Megah yang dibangun oleh Sailendra Wangsa. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 2 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Demikianlah presentasi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.